Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,44% ke angka 7.219. Selain video ini kami juga mengupload dan video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham MDKA dan MBMA yang dua-dua kompak bergerak naik lumayan tinggi hari ini. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen term dengan dividen yield lumayan tinggi 7% lebih. Apakah saham ini layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Adro yang hari ini turun 0,77% ke harga 2.580. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan Adro saat ini sudah mulai membaik. Saatnya sudah berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 2.570 dan hari ini sempat naik di atas 2.600 mendekati garis EMA 150 di sekitar 2.650. Jadi pada hari Selasa kemarin sempat ada gap up ke atas langsung dan berada di atas garis EMA 50. Salah satu sentimen membuat Adro bergerak naik adalah karena Adro akan membagikan dividen. Bisa kita baca sekilas di sini, Adro bakal tebar dividen interim sebesar 6,20 triliun. Jadi bisa kita baca sekilas di sini. Untuk ex-date dividen itu ada di tanggal 29 Desember ini. Berarti teman-teman apabila mau mendapatkan dividen untuk Adro, teman-teman harus hold sampai penutupan tanggal 28 Desember. Apabila teman-teman jual pada tanggal 29 Desember, teman-teman masih mendapatkan dividen. Dan bisa kita lihat di sini, dividen kira-kira itu sekitar 7,73% untuk dividen yieldnya. Jadi untuk dividen per saham belum diumumkan, tapi jika kita hitung dari jumlahnya dan sebagainya, kira-kira sebesar Rp104,03 per lembar saham. Jadi lumayan besar, dividen dia lumayan tinggi. Jadi memang Adro ada potensi saya lihat untuk naik kembali mengetes garis EMA 150. Tapi harus ingat karena dividen yield yang lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena dividen trap. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada penurunan hari ini terpantau masih ada distribusi, tapi distribusinya tidak terlalu besar. Dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Setelah 1 minggu terakhir, jika kita perhatikan asing masuk akumulasi saham Adro. Jadi Adro saya lihat apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold selama masih di garis EMA 50 dengan target take profit tetap di sekitar garis EMA 150 di sekitar 2.650 untuk target take profit jangka pendeknya. Dan untuk teman-teman yang belum sempat entry pun menurut saya masih bisa coba pantau untuk entry saham Adro di sekitar harga 2.550 sampai 2.570 untuk target entry-nya. Dan paling aman apabila teman-teman mau swing trade atau trading, pertimbangkan untuk take profit sebelum ex-date dividen dari saham Adro. Dan untuk GJTL, bisa kita lihat hari ini kembali naik 8% ke 1080. Jadi secara pergerakan saat ini sudah menarik lagi. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk melewati harga 1000 selalu gagal. Hari ini GJTL berhasil break harga 1000. Cara pergerakan memang GJTL dari sebelumnya sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend. Setelah berhasil naik di atas garis EMA pada akhir Oktober. Setelah berhasil naik, bisa kita lihat GJTL pelan-pelan mulai naik. Sempat melewati harga 1000 tapi belum terkonfirmasi break walaupun menyentuh 1200. Tapi saat ini setelah turun kembali di 1000 bisa kita lihat saat ini GJTL mulai berhasil naik dari 1000 dan saya lihat ada potensi untuk lanjut uptrend menuju target di 1200 kembali. Dan garis EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar 905 dan garis EMA 150 di sekitar 845. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 800 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah dengan trailing stop di harga 1000 atau di garis EMA 50. Dan bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Kenaikan hari ini juga di broker summary ini terpantau masih masuk akumulasi. Jadi GJTL saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil entry di sekitar harga 1000 atau buy on break di 1000, menurut saya masih bisa di hold terus sama harga 1000 tidak terlewati dengan target jangka pendek di 1150 sampai target lebih jauh sekitar 1200. Tapi untuk teman-teman yang besok mungkin baru mau coba ikutan entry, sebaiknya jangan FOMO karena
walaupun ada akumulasi, harga yang teman-teman entry apabila entry di sekitar 1100 ke atas sudah lumayan tinggi. Jadi harus sangat disiplin. Berikutnya saya update lagi pergerakan dari saham BRIS, dan bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih oke, masih bergerak uptrend. Sebelumnya memang sempat melemah setelah gagal bertahan di 1700, tapi pada saat turun mengetes sekitar 1640 sampai 1650, BRIS masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini kembali break harga 1700. Dan saya lihat masih ada potensi menuju target analisa di 1800. Jadi BRIS apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa kita lihat sebelum juga setelah berhasil break garis EMA 50 150, BRIS mulai bergerak uptrend secara teknikal. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Saat ini garis EMA 50 di sekitar 1630, garis EMA 150 di sekitar 1615. Jadi cara pergerakan BRIS masih sangat uptrend, dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini juga terpantau ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir kembali masuk akumulasi saham BRIS. Jadi BRIS saya lihat masih on track karena masih ada akumulasi dan candle juga masih oke, menuju target terdekat 1800. Apabila berhasil break, maka BRIS potensinya itu besar ke harga 2000 apabila memang berhasil break harga 1800. Selanjutnya saya akan coba analisa saham INKP yang hari ini berhasil naik hampir 6% ke 8400. Dan jika kita perhatikan, saat ini INKP masih bisa bertahan di zona 800 sampai 8100. Jadi walaupun beberapa kali sempat ditutup di bawah harga 800, tapi secara teknikal ini belum terkonfirmasi break. Secara teknikal ini menurut saya menarik walaupun ini belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah kedua garis EMA. Tapi saat ini INKP mencoba untuk melewati resisten di 8300. Sebelumnya 8300 merupakan daerah support, setelah tembus ini berupa resisten. Dan bisa menarik apabila INKP 1 minggu ke depan terkonfirmasi break 8300, ada potensi untuk mulai terbentuk high low menuju harga 8800 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 8925. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk broker summary-nya, ini tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hampir 6% ini, tapi asing jika kita pantau 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham INKP. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di sekitar harga 8000, INKP menurut saya juga masih bisa dipantau karena saat ini masih mencoba untuk break 8300. Jadi masih bisa buy on breakout apabila berhasil terkonfirmasi break 8300 dengan target jangka pendek di garis EMA 50 di 8725 sampai 8800 untuk target take profitnya. Karena ingat 8800 beberapa kali masih bisa menahan kenaikan dari saham INKP. Jadi pada saat terpantau berhasil break tapi mencoba untuk melewati 8800 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.